Shalom teman-teman, sebelum melakukan renungan pagi pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kita bisa melakukan renungan pagi, dan kiranya berkati teman-teman yang hari ini sudah renungan pagi, dan kiranya saat melakukan aktivitas bisa berjalan dengan lancar, dan serta ya teman-teman yang masih belum bisa melakukan renungan pagi pada hari ini, kiranya mereka nantinya bisa melakukan renungan pagi bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, hari ini aku mengambil tema yaitu kebersamaan. Dan ayat yang aku ambil pada hari ini yaitu dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, kenapa aku menggunakan tema itu? Yaitu karena mungkin kayak teman-teman ada yang merasa kayak jauh dari teman, jauh dari kayak pergaulan yang mereka ingini, atau mungkin teman-teman lagi di fase dimana bingung harus gimana, atau bingung kayak memilih teman yang mana. Karena menurutku pilih-pilih teman itu perlu. Mungkin menurutku kayak seharusnya kita tuh pilih-pilih teman. Masa kita memperbolehkan semua pergaulan itu kita coba gitu loh. Kalau pergaulan kita udah tahu kan ini pergaulannya udah salah gitu, tapi kita tetap mencoba pergaulan itu, dan kita tetap kayak ada di dalam pergaulan itu, padahal kita tahu kalau ternyata tuh pergaulan itu salah. Seharusnya kayak gitu-gitu kita bisa menyaring mana yang harus kita tolak pergaulannya, mana yang harus kita tetap lakukan. Contohnya pergaulan yang bagus ya, tuh SKPSKK itu tuh bagus itu. Dan contohnya misalnya kalau pergaulan yang salah tuh mungkin kayak pergaulan dimana ngajak bolos bareng atau melakukan hal-hal yang seharusnya kita nggak boleh lakuin sebagai anak Tuhan. Nah, tapi mungkin banyak hasutan dari kayak teman-teman yang kayak join ini aja lo, dapat teman banyak, kan ada banyak tuh hasutan yang kayak gitu tuh. Tapi misalnya kalau kita beneran menyaring apa yang mereka omongin dan apa yang mereka lakukan, itu bisa kayak kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Walaupun dari banyak teman-teman mungkin ngomong kalau seharusnya bisa melakukan hal yang benar gitu, tapi banyak yang masih melakukan hal yang salah. Bahkan bisa kayak bisikan dari setan, bisikan dari iblis gitu nyuruh kita untuk kayak ayo pilih ini aja, seneng loh, menyenangkan loh, banyak temen. Siapa sih yang mau punya banyak temen? Karena menurutku juga memilih pergaulan itu sulit gak sulit. Mungkin karena banyak hasutan dari teman-teman juga yang bikin kayak kita tergiur sama mereka. Tapi juga nggak jarang untuk kayak banyak kok komunitas yang baik, banyak kok yang circle yang baik. Tapi harus pintar dari kitanya sendiri. Kalau kitanya memang mau untuk berbuat baik, tahu mana yang harus dilakukan, dan ya tuh kita bakalan bisa menyaring mana yang baik dan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang salah gitu loh. Ya walaupun memang sulit gak sulit ya, karena banyak sekali juga yang kayak ngiming-ngimini, atau banyak sekali yang kayak merasa dia tuh bener gitu loh. Padahal kita tuh tahu kalau anak ini nih melakukannya hal yang salah gitu, tapi kita tetap harus di jalan yang benar dan harus dalam pengaruh yang baik gitu loh. Kalau misalnya kita udah tahu kalau circle ini, pertemanan ini tuh salah, itu jangan diikuti. Ikuti aja apa yang teman-teman rasakan. Misalnya kalau aku merasa aku dibaiki sama mereka, tapi pergaulan mereka salah, menjauh aja. Mending sendiri daripada kalian di jalan yang salah, menurutku gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa kalau aku udah di sana dibaikin, tapi terus ternyata di sana juga melakukan hal baik, melayani bareng, ya kenapa enggak? Karena juga merasa teman-teman mungkin kayak mungkin merasa teman-teman kayak kurang dalam pergaulan, teman-teman merasa insecure kayak teman-temanku punya ini kok aku nggak punya, aku nggak mau join mereka, atau kayak aku takut join mereka. Jangan guys, mending merasa join untuk apa adanya gitu loh. Mending apa adanya aja kalian, jangan merasa kayak insecure atau gimana. Karena menurutku teman yang baik dan teman yang kayak dengan mau menerima kalian itu menerima
apapun kalian, ya udah kayak menerima semua apa yang ada di diri kalian, nggak nggak melihat dari ekonomi, penampilan atau gimana. Menurutku sih pergaulan yang baik itu tidak melihat itu. Dan mungkin ada beberapa kayak contohnya temen ini tuh sifatnya tuh bikin kesel, bikin nggak enak hati gitu loh, bikin kita marah, terus bikin kita mangkel, dijauhi segala macam. Memang teman-teman orang kayak gitu tuh memang ngeselin, tapi kalau memang udah tahu anaknya kayak gimana, menurutku pahami dia. Kalau memang mau menjauhi ya itu juga terserah teman-teman, tapi bagiku yang penting kita harus memahami gimana anaknya. Kalau memang anaknya kayak suka baperan, anak yang bisa dijahili gimana gitu, anaknya gampang ngambek atau gimana tuh, pahami anaknya. Kalau memang teman-teman masih mau berteman sama anak kayak gitu atau masih mau temenan gitu, nggak apa-apa, bahkan justru bagus guys. Kalau dari POV-nya teman-teman, aku lihat mereka beberapa kali menjauh temennya mereka sendiri padahal mereka itu teman baik gitu loh. Tapi mungkin ada sesuatu alasan di balik itu yang kita tidak bisa tahu karena kita bukan mereka gitu. Tapi teman-teman diingat, kalau memang kalian mau berteman, kalian memilih pergaulan, pastiin pergaulan itu baik dan tidak merugikan kalian sendiri. Tuh. Sebelum mengakhiri renungan pagi pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kita bisa melakukan renungan pagi, dan kiranya renungan pagi pada hari ini bisa teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi guys, terima kasih yang sudah renungan.